Mas. Duh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Sosiologi Seni. Saya Raini Valdi Cahayar dengan NIM 251111058. Saya dari Pacitan. Saya Johan Gida Arisario, NIM 2511089 dari Semarang. Saya Rio Nakamura dengan NIM 251114001. Saya dari Jepang. Saya Dinova Rahmatullah dengan NIM 251111079 dari Klaten. Saya Nela Fernanda dengan NIM 251111064 dari Pati. Dan saya Fahrul Daniarta Pratama dengan NIM 251111084 dari Ponorogo. Selamat sore Bapak. Sore anak-anak. Kami dari kampus ISI Surakarta ingin mengajari Bapak mengenai sejarah asal-masal tokoh-tokohnya dari kesenian yang Bapak miliki. Ini dengan Bapak Sinten. Perkenalkan, nama aku Subedi, pimpinan Ketoprak Bakti Kunjoro dengan alamat Desa Gunung Sari, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati. Ini yang pertama saya ingin menanyakan tentang asal-muasal kesenian ketopraknya Bapak. Dulu sebelum ada Ketoprak Bakti Kunjoro, Pak Agus ini Gus seniman, Ibu pun seniwati. Dulu ikut kru ketoprak lain lah. Perjalanan waktu tahun 2012 awal bulan Februari merintis bikin kru ketoprak sendiri, dikasih nama Ketoprak Bakti Kunjoro. Kok bisa dinamakan Bakti Kunjoro itu gimana Pak asal-muasalnya? Untuk nama itu suka-suka Mas. Suka-suka? Iya, cuma nama itu kan biasanya kan kita ngalah berkah. Ya. Contoh kita memberi nama anak pasti dikasih nama yang baik-baik, yang kemudian hari apa sebabnya kru ketoprak Pak Agus itu kok dikasih nama Bakti Kunjoro. Itu pun dari pribadi Pak Agus, angen-angen cita-citanya semoga Bakti Kunjoro ke depan bisa barokah. Bakti Kunjoro dari Pak Agus pribadi mempunyai arti bakti itu berbakti dalam arti berbakti dengan kesenian ketoprak sebagai pekerjaan, nanti akan Kunjoro. Kunjoro itu terkenal dan dikenal. Alhamdulillah nama Bakti Kunjoro sekarang sudah menjadi kru ketoprak dan masuk nominasi ketoprak di Kabupaten Pati. Kalau boleh tahu nih kau acara nih ceritanya ini ku sing siang nopo ya sing malam nopo? Kalau untuk nanti malam itu cerita bukan sejarah. Nanti malam itu Legowo Sikso. Legowo Sikso itu cerita karangan Mas. Itu hasil karya cerita dari senior-senior dulu, bikin cerita untuk tontonan itu. Untuk perkembangan dari waktu ke waktu itu sangat berbeda sekali Bapak Pripun. Perkembangan ketoprak Mbak. Okay. Itu kalau untuk di Pati ternyata ketoprak di Pati itu eksis perjalanan ketoprak. Masalahnya keuntungan seniman ketoprak di Pati itu didukung tradisional, tradisi adat Mas. Kalau untuk padahal ketoprak itu mestinya kan Jogja Solo, mestinya loh, iya kan? Tapi di sana nggak ada seperti ini. Nah, kemajuan zaman Mas, dengan zaman yang seperti ini, ternyata ketoprak di Pati nggak punah, justru semakin berkembang Mas. Contoh, dalam suatu kelurahan itu ada 5 dukuhan. Kalau dulu itu ketoprak hanya 1, 5 dukuhan ikut jadi 1 kan gitu dulu.
ringan biayanya kan gitu. Kalau sekarang enggak, 5 ribuan itu nanggap kabeh mas, buat pati. Jadi orang pati itu wah pegah-pegah yang dulu di pati, kebanggaan, gengsi dan gitu. Itulah keuntungan untuk pati. Seperti ini orang punya hajat kedopraan itu kalau nggak dikasih pati jarang-jarang mas. Iya kan, sana-sana nggak ada seperti ini. Itu untuk pati terutama ya. Sekarang ya kasih pati meliputi pati, Demak, Kudus, Purwodadi, Murah, Rembang, pati, Jepara. Ya, ini. Tapi yang paling kental center ketoprak pati mas. Di antara kabupaten-kabupaten ini yang paling dari sentralnya pati. Gitu. Pusat Pantura itu kan pati. Bukan berarti pati semuanya hebat lebih hebat dari sana, enggak mas, karena ya kekuatan itu tadi tradisi mendukung dan itu pati. Wah seperti ini mas, UMKM nya hebat ya pak mas. Ini juga mendukung UMKM yang Iya, ini ya bulan sepi, bulan ramai kan sudah kelihatan. Kalau begini kan nggak musim hujan, kalau punya hajat kan jarang-jarang. Ini termasuk bulan sepi mas. Nanti kalau sudah lebaran, selesai lebaran, tahun kemarin itu hampir 5 bulan mas. 5 bulan? Iya. Iya, 5 bulan. kalau 5 bulan berarti setiap hari itu lah terus Beda-beda. panggungnya itu natanya gimana pak? Gue cepat nih mas. Berarti pindah dari sini, Iya. bongkar pasang sini, Langsung gitu. nggak pulang. Sini besok main lagi. Ini nanti Lampung bongkar muatrek sana langsung pasang lagi, banyak lagi besok gitu. 5 bulan mas, bayang mas. Siang malam guys, itulah Fatih Noprak. Jumlah krunya gimana? Jumlah kru 90. 90 itu sudah meliputi mas, plus tenaga kasar. Semuman Seniwati, Yogo, gamelan itu kan, panggung, kru sound system, sopir, Sedaya. 90. Itu juga termasuk sound system. Iya, ini alhamdulillah sudah sound systemnya sendiri, satu paket, alat-alatnya sudah satu paket sendiri. Jadi sudah punya Pak Agus sendiri, satu paket. Ini untuk di Pati itu coba bersaingnya ketat mas. Masalah ketoprak di Pati itu banyak sekali. Kru ketoprak di Pati seperti ini banyak, ini yang lebih banyak mas. Ketoprak yang nggak laku juga banyak juga mas. Kalau nggak layak ditonton ya nggak ada yang ngejob kan. Kita bersaing untuk peralatan lah, contoh panggung setiap 2 tahun sekali kita renovasi sepatu. Kalau di Pati kan panggungnya glamor, rata-rata lampu dan lain sebagainya itu wah kalah saingan kalah. Itu untuk saat ini di Pati kita pakai musik juga, gamelan plus musik. Musiknya manual mas saya, enggak player. Kita kalah bersaing kalah juga, ketat sekali persaingan ketoprak untuk di Pati. Untuk krunya itu rata-rata pekerjaannya sebagai apa? Yang pemainnya? Yang pemainnya selain ketoprak lah, saat ini di rumah gitu ya, rata-rata petani mas. Pak Agus juga petani kok. Kalau nggak ketoprak ya latar belakangnya petani, orang gedong desa. Berarti ini Pak Agus juga bertani di rumah, punya sawah juga, latar belakangnya petani. Ya, ketoprak seperti ini mas, menjanjikan lah untuk bekerja ya kan, minimal cukup untuk kebutuhan. Gitu aja, jarang-jarang anak mau jadi ketoprak kan gitu. Jadi pertanyaan terakhir kok sekaligus menutup wawancara sore ini. Iya, Kalian arah-arah
biaya untuk menanggap ketoprak itu berapa Pak? Dan adakah nomor WA atau sosial media yang bisa dihubungi barangkali teman-teman ada yang mau menanggap? Oh ada, kita punya nomor khusus Negara Bakti Kunchoro. Nah untuk tanggapan ketoprak Mas, itu kita tergantung wilayah kan gitu, tergantung wilayah. Kalau lokalan, Pati, Rembang itu kan sudah lokal lah itu kan. Nanti kita keluar kota sudah beda lagi, menyesuaikan karena butuh transportasi kan gitu. Nah setiap tahun ini sekian, nanti tahun belakang lebih semini, karena kita pun perlu untuk gaji anak-anak nilai plus lah paling ora tiap tahun kan gitu. Tiap tahun berarti naik nggih Pak? Nah setiap tahun pasti naik harga ketoprak. Niki sampun cekap nggih. Oke, siap. Wawancara dari Bapak. Siap. Terima kasih. Oke Sampun. Oke anak-anak sukses semua. Amin. Terima kasih.